Ya. Mana nih? Sebentar ya, Ibu lagi ini.
Udah tampil belum ininya, materinya? Sudah, Bu. Udah kelihatan ya, udah. Sudah, Bu. Oke ya, ini kemarin materinya sudah Ibu share. Bentar. Sudah Ibu share di itu ya, di LMS ya. Udah bisa dibuka juga LMS ya. Halo. Iya, Bu. Oke ya. Berarti kita masuk ke itu di LMS sudah Ibu share itu tentang karakteristik dioda ya. Berarti sifat-sifat dari dioda. Udah bergerak PPT-nya udah. Bergerak, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ini karakteristik dioda ya, tujuan instruksionalnya memahami dioda sebagai dioda sambungan PN junction, memahami karakteristik arus dan tegangan pada dioda, memahami model dioda, ada model dioda seperti apa, kemudian mengetahui jenis-jenis dioda ya. Kemudian definisi, kemarin kita udah singgung bahwa kata dioda adalah sebuah kata majemuk yang berarti dua elektroda, di mana di berarti dua dan oda yang berarti elektroda. Dioda adalah komponen yang berelektroda dua, yang satu lapisan elektroda N sebagai katoda ya bermuatan negatif dan lapisan P anoda di mana N berarti negatif dan P ada positif. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor, germanium dan silikon. Ini gambar struktur dioda ya, secara simbolnya seperti ini, anoda dan katoda, maka dia dibedakan, ini ada katodanya, ini anoda. Kemudian ini adalah depletion layer sambungannya gitu ya, seperti ini. Seperti itu adalah dioda. Kemudian ini temuan P dan N-nya gitu ya, ini secara fisik seperti ini ya, dioda secara fisik ya seperti ini, macam-macam sih bentuknya ya. Ini biasanya yang seperti ini adalah dioda rectifier atau penyiara. Junction terbentuk dengan menggabungkan semikonduktor tipe N dan tipe E bersamaan dalam hubungan yang sangat dekat. Istilah junction menunjuk ke bagian di mana kedua tipe semikonduktor tersebut bertemu. Oke ya, udah ini seperti ini. Kemudian karakteristik arus dan tegangan pada dioda ya. Maka ada yang disebut bias maju atau forward bias ya, dioda dengan bias maju ya, atau dioda diberi tegangan forward gitu ya. Maka seperti ini arus mengalir dari sini ke sini ya, dari potensial positif ke sini dan ke sini. Maka disebut dioda di bias maju, diberi tegangan forward gitu ya, di bias forward, di bias forward sini. Nah, ya. Oke, kemudian ini ya. Kalau misalkan di sini sebuah lampu ya, maka dioda bersifat seperti saklar tertutup ya, saklar tertutup. Ya, kalau saklar tertutup berarti arus mengalir ke sini ya, dari sini. Ini sebuah baterai misalnya gitu ya. Kemudian arah mau nulis tuh gimana Ibu ya? Ya. Sini ya, berarti sini ke sini gitu ya. Maka dioda arus akan mengalir dari anoda ke katoda gitu ya. Ketika kaki katoda disambungkan dengan kutub negatif baterai ya. Ketika katoda ini kan katoda ya. Katoda berarti ini katoda. Ketika kaki katoda disambungkan dengan kutub negatif baterai dan anoda disambungkan dengan kutub positif, maka dikatakan bahwa dioda sedang diberi tegangan maju atau di bias ya, di bias tegangan maju. Maka disebut forward bias. Dalam bias maju, kutub negatif baterai akan menolak elektron-elektron bebas ya dalam semikonduktor TPM. Jika energi listrik yang digunakan adalah melebihi tegangan bariernya atau tegangan penghalangnya,
maka elektron yang bertolak tersebut, kondisi inilah yang menyebabkan adanya arus listrik yang mengalir. Ya, artinya pada saat diberi tegangan forward, dioda seperti saklar tertutup. Ya, sini kan baterai mengalir ke sini. Maka jika ini sebuah lampu, maka lampu akan menyala. Maka itulah anoda mengalir hanya dari anoda ke katoda. Dari sini, dari ini anoda kan ke katoda. Makanya disebut maka dioda sedang dibias maju atau forward bias ya. Kemudian disebut reverse bias ya, atau dibias mundur, dibias balik gitu ya. Sebaliknya jika kaki katoda disambungkan dengan kutub positif, ini kan kaki katoda, ini katoda ya, disambungkan dengan kutub positif baterai, jika kaki katoda, mana katoda ini ya, ini anoda, ini katoda ya, ini anoda. Jika katoda dihubungkan dengan positif baterai ini kan ya, dan anoda disambungkan dengan negatif baterai, maka kondisi ini disebut sebagai bias tegangan balik ya, tegangan balik atau reverse bias. Ketika dioda dibias mundur, maka tidak ada aliran arus listrik yang melewati dioda gitu ya. Jadi sini ini kan negatif baterai dihubungkan dengan positif dengan anoda ya. Positif baterai dihubungkan dengan kaki katoda, maka dioda seolah-olah sebagai saklar terbuka gitu ya. Jadi prinsip dioda gitu ya. Jika dia bias balik, maka dioda seperti saklar terbuka, maka tidak ada arus mengalir ke reverse bias sehingga lampu ini tidak akan menyala ya, seperti ini. Jadi dioda hanya mengalir ke satu arah saja, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif, makanya dibias forward ya, dibias diberi. Sebaliknya bisa jika diberi tegangan reverse, maka dioda tidak akan mengalirkan arus. Jadi seperti kalau dibias balik seperti saklar terbuka ya, tidak ada arus mengalir pada saklar terbuka. Hal ini dikarenakan elektron bebas yang ada pada tipe N tertarik oleh kutub. Ya, kita sudah belajar kemarin seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut tegangan kerja dioda ya. Jadi dioda disebut tegangan kerja dioda akan bekerja atau akan konduk gitu ya. Akan ada konduksi jika diberi untuk dioda germanium. Pada dioda germanium tegangan idealnya 0,3 volt gitu kan. Jenis kalau bahan pembuatnya dari germanium ya, si ininya semikonduktor jenis germanium, maka tegangan kerjanya mulai dari 0,3 volt. Kemudian jika dioda jenis silikon, pada dioda silikon tegangan idealnya adalah 0,7 volt. Artinya jika dioda diberi tegangan, dia akan konduk, akan bekerja. Kalau misalkan di bawah 0,3, dia belum bisa mengalirkan arus gitu ya. Misalkan 0 kan kecil sekali, misalkan 0,1, 0,2, 0,2, arus tidak akan mengalir sebelum jatuh tegangan di 0,3 volt gitu ya. Pada saat dioda sudah di 0,3 volt, maka arus akan mengalir gitu ya. Untuk jenis germanium. Kalau untuk jenis silikon, tegangan disebut tegangan kerja, maka dia akan bekerja setelah mencapai 0,7 volt untuk silikon, seperti itu. Artinya aliran arus dioda anoda ke katoda ya, disebut forward bias ya, arah maju, arah balik dia tidak mengalirkan. Tanda panah gambar di atas menunjukkan arah yang dapat dilalui arus listrik secara mudah gitu ya. Jadi secara tidak langsung ini arah panah menunjukkan arah arus listrik gitu. Ini katoda, ini anoda. Oke. Nah, ini kurva karakteristik dari dioda seperti itu ya. Kalau hari itu mau nulis tuh pakai apa ya? Jadi lupa lagi. Oke, jadi kurva karakteristik dioda ya, kurva karakteristik ini karakteristik atau kurvanya. Kita tahu bahwa kalau tegangan terhadap arus, ini kan tegangan terhadap arus yang melewati dioda, karakteristiknya seperti ini
ya. Kemudian kalau arus dan tegangan melalui sebuah resistor, maka akan berbentuk linier, ya. Linier itu, dulu Ibu gambarnya gimana nih, bentar ya. Coba stop. Nah, ini bentar. Oke. Kok mau? Oke, ini ya. Jadi kurva karakteristik dioda, artinya arus, ini yang vertikal ini arus, yang horizontal ini adalah tegangan. Arus tegangan yang melalui dioda gitu ya. Jadi di sini kalau dia silikon, sebelum mencapai 0,3 dia harus seperti ini, lurus gitu ya. Pada saat mencapai 0,3 tegangan lurus ya. Tidak ada arus mengalir ya. Jadi posisi arusnya dia masih begini saja. Begitu masuk 0,3, misalnya di sini 0,3 untuk germanium, maka dia akan seperti ini. Ini, nah ini misalkan silikon berarti 0,7 ya. Ini apa? Oke. Nah, ini dikatakan bahwa kurva atau karakteristiknya seperti ini. Berbeda kalau misalkan kita arus tegangan terhadap resistansi ini ya, misalnya ini tegangan, ini arus melewati sebuah mengalir melalui resistor, maka dia akan bersifat linier ya. Linier ini kan garis lurus. Oke. Karena di sini ada sesuai dengan I sama dengan V sama dengan I kali R itu, maka I sama dengan V per R. Maka jika ada arus berbanding lurus kan, bisa tegangan berbanding lurus dengan arus yang melalui sebuah resistor, maka tegangan di sini. Jika di ada arus gitu kan, maka tegangan bekerja gitu kan, V per R. Maka ini yang melalui resistor ini kan garis lurus, sini ada arus, maka ini tegangan gitu kan, sini kan dia seperti ini, sini arus ya mulai bekerja. Tapi kalau pada dioda dia dikasih arus 0,1 masih begini ya, melewati tegangan barriernya ya, tegangan barriernya, tegangan kerjanya ya 0,2 germanium sini, dia akan seperti ini. 0,7 untuk silikon di sini, dia gini. Maka seperti itu. Ya ini arah forward berarti di bias forward maka arus mengalir setelah melewati tegangan barriernya atau tegangan kerjanya gitu ya, maka arus akan mengalir dengan cepat gitu ya, akan mengalir. Begitu tegangan kerja juga silikon akan konduk, akan bekerja. Jadi sebelum 0,7 misalkan 0,1, 0,5 dia tidak ada arus mengalir, tidak ada arus, maka ininya 0 gitu ya. Datar aja, begitu 0,7 biasa gitu ya. Kan disebut kalau ini linier gitu kan, kalau ini arus dan tegangan terhadap komponen dioda bersifat non linier. Kalau ini dikasih arus dia mengalir gitu kan, kasih arus mengalir, kasih arus membesar mengalir. Kemudian ini arah forward ya, arah forward berarti arus akan mengalir setelah melewati tegangan kerja baik silikon maupun germanium. Berarti ini jenis semikonduktornya ya, untuk germanium dia seperti ini. Saat ini hampir semuanya berbuat dari silikon. Oke. Kemudian ini arah reverse ya, kurva karakteristik forward dan reverse gitu kan. Kalau forward di sini, kalau reverse berarti ke arah sebaliknya. Arus tidak akan mengalir gitu ya, tidak akan mengalir ke arah jika diberi tegangan reverse atau diberi tegangan mundur, atau biasa disebut bias reverse bias, ini forward bias ya. Maka
di sini tidak akan mengalir terus, tidak akan mengalir ya, harus diberi tegangan sampai ketemu apa yang disebut tegangan breakdown ya. Tegangan breakdown, ini breakdown. Tegangan breakdown, setelah dilalui tegangan breakdown-nya, maka arus akan mengalir dengan cepat gitu ya, sehingga mengakibatkan dioda menjadi hancur gitu ya. Jadi tegangan breakdown, tegangan yang tidak boleh dilalui. Misalkan dikasih tegangan balik gitu kan, tegangan balik gitu kan. Sebelum dia mencapai tegangan breakdown-nya, ini di sini berapa ya, 50 volt ya. Sebelum mencapai tegangan breakdown-nya, dioda sih aman-aman aja gitu ya, lurus, dan tidak ada arus mengalir. Begitu melewati yang disebut tegangan breakdown. Biasa tegangan breakdown tuh simbolnya VB, ada VZ gitu, macam-macam sih. Biasa tegangan breakdown ini. Tidak ada arus mengalir sampai dilalui tegangan breakdown-nya, maka dioda akan mengalir dan mengakibatkan dioda tersebut hancur gitu ya. Nah biasanya untuk dioda rectifier, kecuali dioda Zener ya, kalau dioda Zener memang bekerja untuk di arah reverse. Kalau dioda penyiarah gitu ya, dioda rectifier, dia si pabrik itu membuatnya sudah ada ketentuan bahwa tegangan breakdown-nya itu biasanya 50 sampai 100 lah gitu ya. Masih aman gitu walaupun dikasih tegangan reverse, tegangan balik. Tapi melewati tegangan yang ketentuannya ya, pabriknya membuatnya tegangan baliknya 50 sampai 100 volt. Jika dilalui ininya berarti dioda akan hancur ya. Maka disebut tegangan breakdown, tegangan ke arah reverse tidak boleh melewati tegangan breakdown-nya. Oke, ini tegangan. Suatu keadaan di mana dioda tidak dapat menahan aliran elektron di lapisan deplesi. Lapisan deplesi itu layernya, atau lapisan sambungannya tadi ya, antara P dengan N tadi ya, yang disebabkan karena reverse bias pada dioda yang tidak dapat mengalirkan arus. Pada tegangan puluhan sampai ratusan volt, lebih besar dari 5. Ya, jadi pada kondisi lebih besar dari 50 volt, dioda akan hancur. Maka itu disebut tegangan breakdown ya, tegangan breakdown. Jadi melebihi 50, biasanya itu 50 sampai 100 lah untuk menahan tegangan arus balik gitu ya, menahan arus balik. Atau jika diberi tegangan balik atau reverse bias. Nah, ini ada yang disebut tegangan ni itu apa lutut ya, tegangan pada saat arus mulai membesar. Ini kenapa disebut tegangan ni? Karena karakteristiknya kurvanya membentuk lutut gitu ya, kayak membentuk lutut gini ya. Jadi membentuk lutut sini artinya kalau 0,3 gitu ya, lututnya lebih ini ya. Maka disebut tegangan nih adalah tegangan kerja dari dioda, sebuah dioda. 0,7 ini tegangan nih, 0,3 tegangan nih untuk jenis germanium. Tegangan pada saat arus mulai membesar dengan cepat dikarenakan forward bias pada dioda yang dapat mengalirkan arus dengan mudah ya, setelah melewati tegangan kerjanya tadi atau tegangan melewati ni-nya ya. Disebut ni, kenapa disebut ni? Karena membentuk kurvanya membentuk lutut. Apabila tegangan dioda lebih besar dari tegangan ni, maka dioda akan menghantar dengan mudah, dan sebaliknya bila tegangan dioda lebih kecil, maka dioda tidak menghantarkan dengan baik. Artinya kurang dari 0,7, kurang dari 0,3 itu arus tidak akan mengalir ya, seperti itu. Oke, manakah lampu yang menyala nih ya? Tadi kan dioda hanya mengalirkan arus ke satu arah saja, dari anoda ke katoda ya. Jadi kalau dia di bias forward, maka dioda seperti saklar tertutup. Ya, kalau di bias reverse, maka dioda seperti saklar terbuka. Jadi manakah lampu yang menyala ya? Silakan dicari mana ini yang menyala dari sini. Anggap dioda sebagai aliran arus pada dioda seperti kalau diberi forward seperti saklar gitu ya, harus mengalir pada dioda. Kalau diberi reverse bias. Oke, siapa yang bisa melihat di sini mana lampu yang menyala dari ini lampu ini L1, L2, L4, L5, L1, L2, L3, L4, L5 adalah ini tegangan baterainya 12 volt gitu ya.
Mana? Kelihatan nggak? Yang mana? Siapa yang bisa menyebutkan lampu manakah lampu yang menyala? Nah, L3 bukan. Mana L3? Kita telusuri nih. Set. Ini L1 enggak? L1, L2 Bu. Nah, mana L1 nyala enggak? Ini L2 Bu. Nah, mana L3? L4 Bu. Soalnya ada Oke, mana? Sebutkan ya. Oke, kalian pikirkan ya ini ya. Ini kan mana yang menuju ya itu kalau kan dia yang anoda cuma D2 doang Bu. Yang dari baterai positif terus nggak maju ke anoda terus keluarnya anoda. ini kan. Kalau L3 mana? Ini kan dia ada Kebalik Bu. D3, kebalik. Anoda Berarti duluan itu. L4 juga tidak ya. Ya. Karena di sini. L2 mana? L2 kemana ini L2? L4 sini ya. Ini L2 ya. Dari sini. L1 ya. Ini kan dari sini ya. Mengalir positif yang dihubungkan ke kaki. Ini harusnya terhubung ke kaki positif, kaki anoda gitu kan. Maka dia akan dibias forward gitu. Sementara kalau D1 ke sini dia ke katoda ya. Oke. Berarti yang mana dong? Ini ya. Sini. Ya enggak? Berarti mana? D2, lampu yang akan menyala yang mana? L4. Halo? Iya Bu, Yang mana lampu yang nyala? L4 ya? L4. Oke, L4 ya. L4 terus ada lagi enggak? L3 Bu, soalnya kan nanti berputar Bu. Oke, iya ya. L3 masuk ya? Oh, tapi ini ada titik ke sini ya kan? Berarti L3 juga masuk ya? Ya. Nah, kemudian ya intinya bahwa dioda akan mengalir ke satu arah ya dari jika diberi tegangan forward ya diistilahkan forward bias berarti diberikan tegangan maju forward maju ya. Reverse bias berarti jika diberi tegangan balik tidak akan sampai melewati tadi tegangan breakdown-nya. Jadi pabrik itu membuat tegangan breakdown biasanya dimulai 50 volt, ada yang 100 volt ya. Lebih dari itu dioda akan hancur. Nilai batas daya dan arus. Dioda akan rusak jika melampaui tegangan breakdown-nya. Melampaui nilai batas maksimum dayanya. Ya, biasanya dayanya berapa gitu. Melampaui nilai arus maksimumnya. Lembaran data dioda biasa di data sheet dioda kan gitu ya. Batas daya contoh kalau beli dioda biasa untuk dioda rectifier biasanya ditandai gitu dioda dijeniskan N914 N sekian-sekian gitu itu untuk dioda rectifier biasanya seperti itu. Batas dayanya contoh 1N914 mempunyai batas daya maksimal 250 watt. Batas arus ini. Nah, jadi kalau untuk N ini kodenya N914 N sekian-sekian. Ini untuk dioda rectifier. Kemudian ada dioda Zener gitu ya. Batas arus contoh ini arus forward DC maksimal 1 ampere dan tegangan breakdown-nya 50 volt. Jadi kalau kita mau ngerakit apa gitu ya, biasa beli ke ini komponen dioda untuk rectifier ya, biasanya jenisnya seperti ini. Tegangan breakdown-nya mulai 50 volt, biasanya 50, ada juga yang 100 volt gitu ya. Kemudian ya seperti itu ya, berarti arah arus dioda ini kalau ini kelihatannya L4 ini yang nyala ya. D4. Kemudian tadi itu, kemudian pemodelan dioda. Dioda dimodelkan seperti apa sih? Model adalah representasi dari suatu komponen atau rangkaian yang memiliki satu atau lebih sifat atau karakteristik.
ya, karakteristik atau sifat. Kemudian 3 model dioda. Cara pandang kita secara praktek dioda itu dimodelkan seperti apa ya, jika diberi tegangan forward maupun diberi tegangan reverse gitu ya. 3 model dioda ideal. Idealnya apa? Kalau namanya ideal kan tidak ada tegangan dari nol gitu ya, diberi tegangan 0, kemudian harusnya diberi tegangan 0,1, harus mengalir gitu kan, dan sebagainya, dan seterusnya. Idealnya tidak ada tegangan kerja tidak ada tegangan barrier atau tegangan kerjanya di dioda tersebut gitu ya. Model dioda ideal, kemudian model dioda praktek ya, model dioda lengkap. Yang lengkap itu berarti ada resistannya, ada tegangan barriernya gitu, atau tegangan kerjanya tadi ya, tegangan penghalang tuh, atau tegangan barrier ya, barrier penghalang. Seperti itu lengkap. Maka pendekatan yang pertama disebut pendekatan dioda dianggap ideal ya, seperti sakral tertutup aja gitu ya, tidak ada namanya tegangan barriernya gitu ya. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Hambatan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak berhingga. Ini idealnya kan seperti itu. Nah ini maka ini nih pendekatan ke-1 berarti ini dioda seperti saklar tertutup saja ya, tidak ada tegangan barriernya, maka arus akan mengalir sini, kan juga di sini. Maka berarti ada mulai dari sini, dari 0 apa gitu kan, harus mengalir gitu ya, seperti itu. Itu juga pada reverse bias berarti arus tidak mengalir. Nah, idealnya tidak ada tegangan barriernya gitu kan. Nah, ini maka dioda dianggap ideal. Walaupun ada tegangan barriernya, tetap dia dianggap sebagai saklar tertutup, tetapi ada tegangan penghalang, ada tegangan kerjanya gitu yang 0,7 atau 0,3 tadi. Nah, cara pandang kedua, memandang pendekatan kedua ini, maka pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk sebesar ini untuk silikon tadi ya 0,7 atau 0,6 gitu ya. Tergantung nanti dopingnya mungkin atau pembuatnya ya, pabrik biasanya seperti itu. Dan untuk germanium 0,3 sampai 0,3. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka ya. Intinya dioda pada kondisi pendekatan pertama, pendekatan kedua tetap dan pendekatan ketiga pada saat reverse memang tidak bisa mengalirkan arus gitu ya. Kemudian pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar ini, kemudian dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Artinya diperhitungkan di sini ya. Tadi mana nih? Gambar kedua nih ya. Gambar kedua ini rangkaiannya. Jadi di sini dianggap sebagai ada tegangan kerja dari dioda sebesar 0,7 maupun 0,3 gitu ya. Maka arus ke sini berarti apa? Berarti di sini untuk mencari arus ke sini berarti tegangan di sini dikurang tekanan di sini dibagi resistansi beban gitu kan. Kalau yang pertama berarti mencari arus idealnya kan berarti tegangan dibagi resistansi bebannya ini. Sama seperti kita mencari arus dan tegangan pada sebuah resistor. Dia akan bersifat linier gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti tegangan kerjanya diperhitungkan. Maka untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini berarti tegangan sumber dikurang tegangan dioda, jatuh tegangan di dioda ya, jatuh tegangan di dioda 0,7 dan 0,3 tadi untuk jenis semikonduktornya, maka dibagi RL. Maka idealnya kan arus mengalir sebesar ini kan, idealnya kan gitu ya, dianggap ini ideal gitu kan. Pendekatan pertama ini idealnya arus mengalir pada sebuah rangkaian, maka tegangan dibagi resistansi ya, tinggal seperti itu. Kalau ini kedua berarti faktor ini harus diperhitungkan, faktor tegangan jatuh di dioda tadi ya, tegangan kerjanya harus diperhitungkan. Maka mencari arus di sini
tegangan sumber dikurang tegangan ini dibagi resistansi gitu ya. Kalau ini kan berarti tuh ya. Terus ini kan berarti V I sama dengan V dibagi R. Maka ini idealnya sama seperti arus dan tegangan, hubungan arus dan tegangan terhadap resistansi bersifat linear. Idealnya kan seperti itu. Nah, kalau ini berarti I sama dengan, kalau yang ini berarti I sama dengan tegangan sumber gitu kan, dikurang jatuh tegangan di dioda gitu ya, dibagi RL. Sehingga kan arusnya kan berkurang ya, karena ada jatuh tegangan di dioda sini sebesar 0,7. Nah, kemudian pendekatan ketiga dengan memperhitungkan ini dengan memperhitungkan resistansi forward atau resistansi pada dioda di sini ya. Kan dioda itu kan semikonduktor yang didoping gitu kan. Pasti di sini ada tahanannya ya, ada nilai tahanan tapi kecil sekali ya, kecil sekali tahanan yang terdapat pada semikonduktor dioda ini gitu ya. Karena memang pabrik tidak membuat resistansi hanya karena dioda harus mengalirkan arus, tetapi biasanya kurang dari 0,2 ohm, ini kan kecil sekali ya, sehingga tidak terlalu mempengaruhi nilai sebuah arusnya gitu. Tetapi kalau misalkan ingin mengukur arus dengan arus yang tepat, begitu kan? Secara ini dia diperhitungkan nih tegangan resistansi pada dioda tersebut gitu ya. Maka ini disebut pendekatan ketiga, yaitu pendekatan lengkap gitu ya, dengan menyertakan resistansi pada dioda tersebut gitu ya. Jadi ini kan gambar dioda, maka ekivalennya itu kan, ekivalennya seperti ini. Berarti di sini, kalau di sini kan dioda seperti yang pertama, pendekatan pertama seperti saklar murni gitu ya, dia tertutup gitu. Ideal kan, berarti tidak ada jatuh tegangan di sini, tidak memperhitungkan jatuh tegangan, tidak memperhitungkan resistansi bulknya atau resistansi si diodanya tersebut gitu kan. Nah, berarti ideal kan, sangat ideal, sehingga arus hanya yang mengalir tegangan dibagi resistansi saja. Idealnya kan berarti arusnya tidak ada penghambat apa-apa untuk aliran arus gitu. Yang kedua, berarti dengan memperhitungkan tegangan barrier-nya atau tegangan jatuhnya, sehingga untuk nilai arus berarti tegangannya dikurang tegangan sini, tegangan sumber dikurang tegangan jatuh pada dioda. Kemudian yang ketiga lagi pendekatan yang lebih lengkap gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk mengukur arus yang lebih tepat, yang lebih akurat gitu, maka resistansi diodanya juga diperhitungkan ya. Tetapi memang pabrik tidak membuat resistansi ini yang besar, resistansi kecil sekali ya. Hanya kira-kira sebesar 0,2 ohm ya. Maka ini gambar ini ekivalen dengan ini, gambar yang tadi juga ekivalen dengan gambar yang pertama gitu ya, seolah-olah dioda ada jatuh tegangan di dioda. Nah, ini gambar ini ekivalen dengan ini, bahwa di sini ada jatuh tegangan pada dioda, kemudian ada resistansi forward, ada resistansi dari sebuah dioda. Sehingga untuk mengukur arus berarti sama dengan tegangan sumber dikurang tegangan pada dioda dibagi resistansi beban ditambah resistansi dari dioda tersebut. Ini RF, F ini adalah resistansi forward gitu ya. Sehingga nilai arus kan ini kan pengaruh ya tegangan, karena biasanya untuk tegangan DC kan kecil-kecil, maka ini sangat berpengaruh sehingga nilai arus semakin berkurang gitu kan arusnya. Ini kalau kita mau memperhitungkan dengan lengkap semua yang ada di dioda tersebut ya. Maka ini harusnya segini. Ini adalah bentuk bentuk kurvanya ya seperti itu. Kalau dia memperhitungkan resistansi forward ya atau resistansi dioda ya seperti itu. Nah, kemudian mana yang dipakai gitu ya, mana yang dipakai tergantung saja. Kalau yang dipakainya nanti dimintanya lebih akurat ya, tapi
yang lebih digunakan biasanya pendekatan yang kedua ini gitu ya. Karena resistansi dari dioda sangat kecil, tidak mempengaruhi, tidak terlalu signifikan untuk nilai sebuah arus gitu ya, nilai arusnya gitu. Tidak terlalu signifikan dengan mengurangkan biasanya resistansi beban kan besar gitu ya. Dengan ditambah resistansi dioda atau resistansi forwardnya yang sangat kecil, nilai arusnya tidak terlalu signifikan. Tetapi untuk tegangan jatuh dioda ini tidak bisa diabaikan biasanya ya, karena tegangan jatuh dioda untuk silikon ini adalah 0,7. Sementara misalkan tegangan sumbernya hanya 5 volt gitu kan. Terus kemudian tegangan jatuh dioda 0,7. Ini kalau tidak diperhitungkan maka nilai arusnya kurang akurat gitu kan, seperti itu. Biasanya untuk di industri apa gitu ya, untuk menghitung nilai arus pada dioda adalah dengan memperhitungkan pendekatan kedua, yaitu dengan menyertakan, maka disebut model dioda praktek ya, model dioda praktek berarti dengan menyertakan tegangan jatuh pada dioda gitu ya, sebesar 0,7. Kalau diodanya banyak, misalkan jembatan dioda kan terdapat 4 dioda, disebut jembatan kan berarti ada 4 dioda. Satu dioda tegangan jatuhnya 0,7 kali 0,4 berapa? Berarti nilai sebuah diodanya tidak bisa diabaikan karena akan sangat mempengaruhi nilai arusnya. Itu ya maksudnya seperti itu. Kalau mau lebih akurat lagi, diukurlah resistansi dari sebuah diodanya, disertakan berarti sebagai pembagi untuk nilai arusnya. Tetapi itu tadi untuk nilai resistansi dioda dia sangat kecil, ini kan seperti itu ya. Ini perhatikan contoh, ini banyak contoh ya. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti ya, rangkaian pengganti yang tadi ya. Rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalennya ya, dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda mengutamakan pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3. Maka di sini resistansi forward 2,5 ya, mulai dari 0,2 dan sebagainya. Resistansi bebannya biasanya memang besar ya, 100 ohm ya, tergantung berapa sih bebannya, misalkan bebannya apa gitu kan, bebannya lampu yang 100 watt ya, berapa resistansi, atau bebannya apa yang mengandung nilai resistansinya 100 ohm itu kan, seperti itu. Ini tegangan sumbernya, inputnya 10 volt ya. Berarti kalau pendekatan sini apa? Gunakan pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3. Nah, berarti pendekatan 1 ideal, bahwa dioda seolah saklar tertutup saja, tidak ya. Memang sih kerjanya dioda seperti saklar tertutup gitu ya. Tapi yang ideal itu tidak ada tegangan jatuh di dioda. Ini juga seperti saklar tertutup, memang mengalir gitu kan. Tapi ada tegangan jatuh di dioda gitu ya. Yang kedua berarti tegangan jatuh dioda di sini diberikan 0,6, mulai ada yang 0,6, ada yang 0,7 ya. Intinya tegangan jatuh di dioda untuk silikon tadi 0,6, mulai 0,6 atau 0,7. Kalau germanium mulai 0,3 sampai 0,2 atau 0,3, berarti lebih kecil ya. Itu berarti ini yang pertama kan sama ya, hanya mencari arus. Berarti yang ini pendekatan pertama I gitu kan. Tegangan dan arus dioda, ya. Berarti apa? I gitu ya, yang pertama V per R gitu ya, tidak menyertakan tegangan jatuh dioda. Oke. Terus kemudian ini berarti apa? 10 dibagi 100 ya. Kemudian sekian ampere ya, 0,1 ya. Nah, kemudian yang kedua berarti I-nya berapa? I-nya dengan menyertakan tegangan jatuh dioda yang 0,6, berarti tegangan sumber dikurang 0,6. 0,6.
bagi R ya, dan seterusnya gitu ya. Begitu juga ini ya, arus ini berarti dengan menyertakan tegangan resistansi forward. Jadi ini rangkaian ini ekuivalen dengan pendekatan pertama adalah ini. Rangkaian ini ekuivalen dengan pendekatan kedua ini ya. Ini juga sebuah dioda dianggap ideal, tidak ada tegangan jatuh dioda. Ini pendekatan ketiga dengan menyertakan resistansi forward. Oke, seperti itu ya. Ini ada jawabannya. Oke. Ini 0,6, 100 sebagai ini. Nah, tegangan dioda berarti berapa tegangan dioda gitu kan? P input dikali, ya ini kan. Nah, kalau tadi kan tegangan jatuh dioda, ya tegangan jatuh dioda. Kita kalau rangkaian seri kan yang berbeda apa? Kalau rangkaian seri yang berbeda adalah tegangannya kan. Kalau rangkaian seri kan berbeda tegangannya. Berarti kalau di sini tegangan inputnya 10 volt. Tegangan di sini berapa? Tegangan di sini berarti 0,1 kali, ya kan tegangan di sini berbeda dengan tegangan di sini. Kan kalau rangkaian seri kan seperti itu. Berarti tegangan di beban sini berapa? Kita ingin tahu tegangan di beban sini ya. Berarti tegangan di RL sini berarti 0,1 kali RL. Kan tadi arusnya 0,1. Oke. Nah, ketegangan di sini berapa? Itu arusnya berapa? 0,0094. Nah, itu kan berbeda ya. Ini 0,1 ini karena menyertakan tadi tegangan jatuh di dioda, maka nilai arus diodanya kan lebih kecil gitu ya sini. Ya, lumayan berpengaruh terhadap tegangan sumber yang kecil gitu ya. Kalau tegangan sumber yang gede memang tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tapi kalau untuk DC biasanya tegangan sumbernya kan kecil-kecil, maka tegangan jatuh di dioda ini sangat berpengaruh, apalagi tadi kalau diodanya terdapat beberapa dioda gitu ya, berpengaruh terhadap perhitungan arus gitu ya. Begitu pendekatan kedua, maka mencari R bebannya di sini berarti R bebannya adalah sebesar 0,0094 kali tegangan beban ya, tegangan beban di sini kali RL. Ya, seperti itu. Begitu juga di sini berapa nilai tegangan di sini gitu kan, karena ada di sini maka tegangan ini karena arusnya sama, karena seri arus kan mengalir sama. Maka kalau tegangan beban di sini berarti arus dioda ya dikali RL. Ini tegangan di sini. Di sini kan ada beda potensial ya. Di sini ada tegangan RL. Oke. Berapa tegangan di sini? Jatuh tegangan di sini berarti jatuh tegangan di sini adalah tegangan sumber dikurang tegangan ini, tegangan beban. Tegangan beban apa? NID arus dioda kali RL. Kan arus yang mengalir di sini kan sama sebesar arus dioda gitu kan. Berarti tegangan di dioda berarti P input kurang ini. Ya, hasilnya segini. Oh, tadi kan tegangan jatuh mulai bekerja gitu ya. Berapa nilai tegangan sebenarnya dalam sebuah rangkaian di sini? Tegangan diodanya kan bisa dicari. Di sini kan tegangan dioda. Berarti tegangan di sini dikurang tegangan di sini sebesar tegangan ini kurang ini. Oke ya. Maka itu adalah pendekatan memodelkan sebuah dioda ya. Pendekatan mana yang lebih banyak digunakan, yaitu pendekatan yang ini ya. Karena nilai tegangan jatuh dioda itu tidak bisa diabaikan gitu ya, seperti itu. Ini apa namanya? Ini konvensi simbol ya, kita tahu identik kalau ini sini gitu kan. Nah, ini artinya minusnya di sini, positifnya di sini. Oke. Konvensi simbol berarti minus 10 volt, berarti ini balik ya. Identik. Ini berarti biasanya secara skematis tadi gambar yang seperti ini ya. Nah, misalkan di sini kan gitu ya. Atau
Ya. Kan begini. Nah, secara skematis gambar ini juga bisa diinikan seperti ini ya gambarnya. Ya, gambar secara skematis berarti dia bisa seperti ini. Bisa disederhanakan bahwa gambar rangkaian lengkap seperti ini bisa diskematiskan lagi seperti ini. Ini sama gitu ya. Identik dengan gambar ini. Ya. Tentukan nilai arus dan tegangan pada dioda jika dioda dianggap sebagai dioda ideal. Ya, berarti dioda ideal maka diodanya seperti short saja ini kan, di short, dihubung singkat bahwa seperti saklar tertutup. Nah, maka ini bukan short sih, seperti saklar tertutup gitu ya. Maka ini sebesar berapa gitu kan. Tadi kan berarti dihitung berapa nilai arus dan tegangan dioda. Tegangan dioda berapa di sini? 10. Hah? Tegangan diodanya berapa? 10 volt, Bu. Ini. Di atas ke 10. Nah, masa sih tegangan dioda di sini kan tegangan short. Ini kalau kayak gini ada tegangan apa enggak? Oh iya, 0, Bu. Nol ya, nol kan tidak ada resist. Nol, berarti ini nol, tegangannya di sini nol. Maka I kalau cari berapa tentukan nilai arus dan tegangan pada dioda gitu kan. Tegangan pada dioda berarti ini tegangan di sini kan nol kan, nggak ada tegangan di sini kan, ya seperti itu. Kalau di sini ada tegangan gitu karena di situ sini. Maka berarti I sama dengan kan dianggap ideal V dibagi R gitu ya. Maka tegangan dioda sama dengan 0 jatuh tegangan. Tegangan short gitu 0 ya kan. Harus mengalir, tapi tegangan di sini tidak ada tegangan. Oke. Nah, kemudian ini sama ya pertanyaannya. Kalau ini dibuat terbuka gitu kan. Oke. Dibuka berarti arus tidak ada arus ya. Ini kalau dibuka gitu. Ada arus apa enggak? Arusnya tidak ada dong, tidak ada mengalir arus ke sini, tidak ada ya. Arus melalui dioda enggak ada karena terputus gitu. Ya, terbuka, tidak ada arus ya seperti tegangan dioda diberi reverse gitu ya. Maka tegangannya ada enggak di sini? Tegangannya ada ya kan? Tegangan di sini sama dengan tegangan sumbernya. Kalau tegangan pada rangkaian terbuka kan ada tegangan di sini. Nilai tegangan sebesar 10 volt. Kalau arus 0 gitu kan kalau untuk seperti ini. Oke. Nah, ini. Nih rangkaian pertama untuk nomor 1 dan nomor 2 hitung nilai arus beban, kemudian tegangan beban dan daya pada dioda dengan menggunakan pendekatan kedua. Berarti kalau pendekatan kedua maka diodanya tersebut jatuh tegangan pada dioda ya harus diperhitungkan. Oke, nomor 1 ini. Nah, ini kan sama aja ya, sekarang kan seperti ini gitu ya. Atau tadi bisa disederhanakan juga. Gitu ya. Tegangan sumbernya atau di sini diodanya di sini berarti sini kan sini gitu ya. Maka di sini 10 volt sama ya. Oke, ini yang kedua nih rangkaiannya ada 2 rangkaian. Oke, nomor 1 gimana? Nomor 2 gimana? Sini nggak ada jawabannya tuh. Ini kalau dioda Zener biasanya nih warnanya merah ya. Warnanya merah kecil juga ya. Simbolnya dia di sini ya. Simbol-simbol dioda masing-masing dioda punya simbol tersendiri. Kalau tadi dioda rectifier hanya gini saja penyiarannya. Tapi intinya tetap ada di sini ada anoda dan katoda. Nah, ini ya.
dioda rectifier ya. Ini katoda, ini anoda. Nih. Oke, simbolnya seperti ini. Dioda Zener, ini merah kayak gini nih biasanya. Kakinya 2 ya. Berarti anoda, nah disimbolkan supaya kayak membentuk Z gitu ya. Z disebut Zener ininya supaya membedakan kalau ini simbol rectifier, dioda penyearah, ini dioda Zener, maka dia kayak Z. Kemudian LED juga mempunyai kakinya 2 juga kan, anoda dan katoda. Biasanya yang panjang itu katoda, yang pendek anoda. Coba atau dibalik ya, kebalik coba lihat. Nah ini simbolnya berarti ada arah panah keluar. Ini simbol LED disimbolkan seperti ini. Kemudian ada foto atau fotodioda ya, kayak gini bentuk fisiknya, maka dia simbolnya arah panahnya ke dalam bahwa ini adalah merupakan fotodioda. Kemudian SCR, silicon control rectifier ya, berarti ini SCR bentuk fisiknya seperti ini. Maka ini ada gate-nya gitu ya, seperti ini. Oke, ini coba rangkaian yang ini gimana? Ini sangat mudah sekali kalau yang ini ya. Yang pertama ini kan dioda, cari I, terus cari I, kemudian cari tegangan di dioda gitu karena dia disertai. Oke, berarti hitung arus beban, arus beban sini, tegangan beban dan daya pada dioda. Berarti arus beban dengan arus dioda mengalir kan sama, sebatas arus dioda sama dengan arus beban gitu ya. Berarti I nomor 1 sama dengan pendekatan kedua, berarti tegangan sumber dikurang tegangan jatuh di dioda dibagi RL. Oke, berarti sama dengan I 10 dikurang 0,7 dibagi 100, 1 kilo ohm, 1000 ya. Sama dengan berapa ini? 9,3 apa? Ini kan 1 kilo. Ya, 1 kali 10⁻³ minus 3. Hah? 10 kurang 0,7 berapa? 9,3 dibagi 1 kilo ohm sama dengan berapa? Miliampere, Bu. Miliampere. Ibu baterai mau habis, bentar. Miliampere ya. Sebentar. Ya, aduh, baterainya udah mau habis. Oke, berarti itu ya. 9,3 miliampere. Kemudian ini arus beban, tegangan beban, berapa tegangan beban ya? Berarti sini 9, ini tegangan beban ya. Hitung nilai arus beban, tegangan beban. Berarti tegangan beban di sini berapa? 9,3 miliampere dikali 1 ini. Ya, berapa jadinya? Tegangan di RL berarti IL kali RL gitu ya. 9,3 kali 1 kilo berarti berapa? 9,3 volt ya. Ya. Kan mili kali kilo ya, berarti 9,3 volt ya. Oke. Kemudian berapa daya pada dioda? Daya, kita tahu daya sama dengan V kali I ya. V kali I pada arus I pada dioda kan sama
sebesar 9,3 mili. 9,3. Berarti 0,7 dikali 9,3 mili ampere. Gitu ya. Jadi berapa tuh? Dalam mili berarti kan dayanya kecil, daya pada itu kecil ya. 9,3 kali 0,7 miliwatt ya, daya miliwatt. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini berarti ini sama kita kalau menyelesaikan rangkaian listrik ya. Bagaimana ini? Tanyakan juga hitung nilai arus pada beban. Sini, arus dioda sama dengan arus beban. Karena ini dengan ini kan seri gitu kan. Kemudian hitung apalagi tegangan di sini. Kemudian daya di sini juga dengan pendekatan kedua. Berarti ini ada penyederhanaan rangkaian ya. Ini penyederhanaan rangkaian ya. Penyederhanaan rangkaian, silahkan ini dibuat. Bagaimana menyelesaikan ini? Kan kalau berarti pakai analisa menyelesaikan rangkaian di satu teorema, ini lebih mudah untuk menyelesaikan pakai teorema Thevenin atau pakai apa gitu di sini ya. Untuk mencari arus yang ke sini ya. Kemudian mencari arus yang ke sini. Kemudian setelah itu nanti cari tegangan di sini, baru cari tegangan. Oke, ini silakan dikerjakan ya, nanti kerjakan saja, dikerjakan ya. Dikerjakan, nanti kalau ini kita ketemu lagi minggu besok ya. Minggu besok kita Senin ya berarti ya. Semuanya hari Senin ya, minggu besok berarti ya. Oke, nah silakan dikerjakan ini yang nomor 2 ini. Bagaimana mencari sama tadi dengan pendekatan kedua. Jadi kalau ini rangkaiannya kan hanya satu loop saja ya, bisa langsung. Kalau ini kan harus ada penyederhanaan rangkaian dulu gitu kan, baru kita ketemu. Gampang sekali ya penyederhanaan rangkaian seperti itu. Ya, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian tadi ini ya udah dibahas. Dioda yang kedua, dioda Zener. Nanti kita bagaimana cara diterapkan di apa gitu. Dioda penyiarah dan dioda sinyal kecil tidak untuk dipergunakan pada daerah breakdown karena akan merusak dioda tersebut. Tadi kan kita rectifier tadi tidak bekerja untuk daerah reverse. Kalaupun diberi tegangan reverse atau tegangan balik gitu kan. Misalkan ini oke. Ini misalkan sebenarnya sumbernya ini gitu ya. Sumbernya ini. Sumber arus bolak-balik misalkan ya. Berarti cara diodanya tadi gitu ya. Kalau diberi tegangan ini dia akan menghantar. Jika ke sini balik dia akan sebaliknya gitu ya. Maka ini untuk dioda rectifier yang tadi. Dia tidak bekerja sampai mencapai nilai tegangan breakdown-nya. Kalau tegangan breakdown-nya belum dilewati, dioda masih aman-aman aja. Ya, maka pabrik tadi membuat tegangan baliknya itu 50 volt. Ada yang sampai 100 volt gitu ya. Sampai kalau tegangan baliknya reverse-nya belum mencapai 50 volt gitu ya. Nah, 50 volt aman saja gitu. Tapi begitu mencapai ini, maka tadi ya ininya karakternya kurvanya ini kan forward kalau reverse kan gini. Ini harus mengalir. Ntar di sini sampai tegangan breakdown-nya, maka arus akan meluncur gitu kan. Akan meluncur di sini sampai diketahui dioda tadi, karakteristik dioda kan sampai diketahui berapa si dioda tersebut menahan arus maksimumnya gitu kan. Menahan daya maksimumnya gitu. Kalau arus maksimumnya sekian miliampere, maka dengan melewati tegangan breakdown tadi ya, maka arus akan membesar, akan cerut gitu kan, disebut arusnya harus tidak tertahan gitu kan. Nah, dioda tidak akan hancur kalau arusnya bisa menahan tegangan breakdown tadi ya. Nah, sampai berapa maksimumnya gitu. Tadi kan dioda harus tidak menahan
daya tegangan breakdown atau arus maksimumnya berapa sampai menahan arus maksimumnya. Jika arus maksimum yang dilewati, maka dioda tersebut akan hancur. Ya. Seperti itu. Nah, kalau Zener, ini rectifier. Kalau Zener, dia akan bekerja dengan baik jika bekerja di arah reverse gitu ya. Sama-sama. Kalau ke arah forward, dia sama fungsinya seperti dioda biasa. Tetapi pada saat di bias reverse gitu kan, dioda akan bekerja dengan baik. Ya, dioda penyiarah dan dioda senyal kecil tadi ya tidak untuk dipergunakan pada daerah background karena akan merusak dioda tersebut ya. Tadi dioda rectifier. Kemudian dioda Zener berbeda. Dioda ini terbuat dari silikon dan bekerja paling baik pada daerah breakdown-nya. Nah, berarti tingkat dopingnya yang membedakan dioda rectifier dengan dioda Zener adalah tingkat dopingnya yang berbeda ya. Berarti pencampurnya gitu ya, sehingga mengakibatkan dioda tersebut untuk Zener dia bekerja di arah sebaliknya. Dioda Zener atau disebut juga dioda breakdown gitu ya, karena memang dia bekerja di arah breakdown, merupakan biasa digunakan untuk pengatur tegangan atau stabil tegangan, menjaga tegangan beban tetap stabil gitu ya. Berarti digunakannya kalau tadi dioda penyiarah untuk rectifier, untuk menyiarahkan bisa sama juga ini juga ya untuk rectifier, tapi dia akan lebih baik sebagai pengatur tegangan atau stabil tegangan karena dioda tersebut bekerja ke arah sebaliknya atau dioda breakdown. Jadi kalau dia digunakan sebagai rectifier ya udah bekerja seperti dioda biasa. Tetapi kalau dioda stabil tegangan gitu kan fungsikannya maka dia akan bekerja di arah reverse atau di arah balik. Tadi ya. Light emitting dioda merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya jika diberi forward bias ya. Jika diberi forward bias dia akan warna yang dapat dikeluarkan adalah merah, biru, hijau dan lain-lain. Ya. Anoda, katoda. Nah, ya yang panjang adalah katoda ya. Anoda positif. Yang pendek, kaki yang pendek adalah anoda. Dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya digunakan sebagai sensor cahaya gitu ya. Sensor cahaya atau foto disebut foto dioda. Menyala sebagai penyiarah setengah gelombang. Fungsi dioda ya. Fungsi-fungsi dioda tadi sebagai penyiarah setengah gelombang, sebagai penyiarah gelombang penuh, sebagai pemotong, clipper, pembatas, limiter, penggenggam atau klemper, detektor. Oke. Terima kasih. Ya, nanti kita lanjutnya itu tentang karakteristik dari dioda ya. Nah ini ya dikerjakan ya. Dikerjakan saja, dikerjakan. Nanti kalau nggak usah dikumpulkan di LMS ya. Nanti minggu depan Ibu tanya harus sudah bisa menjawab ini gitu ya. Apapun penyelesaian analisa rangkaiannya silakan ini kan mencari arus di sini bisa pakai teorema Thevenin itu akan lebih mudah pakai teorema Thevenin. Masih ingat apa enggak penyelesaian analisa rangkaian ya dengan analisa maupun teorema ya seperti itu. Oke baik, ada pertanyaan? Untuk cukup ya. Ada kuliah lagi ya habis ini? Iya Bu, ada kuliah Bu. Oke, baik ya, udah absen ya kalian ya. Oke, baik sampai di sini pertemuan kita ya. Oke. Ketemu nanti kalau minggu depan hari Senin ini ya. Kita kuliah biasa ya di ini. Jadi hari yang kelas B 7.30 ya. Iya Ibu. Iya Bu. Lanjutnya jadi kita satu hari Senin tersebut ya. Oke baik sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu.